One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini kami akan memperkenalkan program yang berjudul mendeteksi kardiovaskuler menggunakan Python dan Machine Learning. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam PowerPoint kali ini? Yang pertama adalah kardiovaskuler. Di sini kami akan membahas secara umum tentang kardiovaskuler. Yang kedua, penggunaan Python. Dalam hal ini kita akan membahas AI dan ML yang menggunakan Python script. Lalu, kenapa sih kita perlu membahas tentang kardiovaskuler? Karena mungkin untuk sebagian orang ini adalah istilah yang asing. Nah, menurut data WHO, penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit mematikan nomor 1 secara global. Diperkirakan 17,9 juta orang meninggal karena penyakit ini di tahun 2006. Angka ini mewakili 31% angka kematian di seluruh dunia. Oke kawan-kawan, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu kardiovaskuler atau apa itu kardiovaskuler. Secara garis besar, kardiovaskuler merupakan penyakit jantung atau pembuluh darah, kondisi di mana terjadinya penyumbatan maupun penyempitan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada atau bisa disebut dengan angina, dan stroke. Tentunya, kondisi penyakit ini merupakan kondisi yang sangat kritis. Tanpa penanganan yang tepat atau yang segera, penyakit ini dapat meregang jiwa. Oke, kita langsung masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu faktor penyebab dari adanya penyakit ini tuh apa? Untuk yang pertama, tidak rutin berolahraga. Untuk yang kedua itu terlalu sering merokok, dan yang ketiga berlebihan dalam mengkonsumsi alkohol. Oke, kita lanjut. What is the solution? Di sini, kami memberikan solusi dengan 90% keakuratan, yaitu dengan program pendeteksi kardiovaskuler menggunakan Python dan Machine Learning. Apa sih itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman atau bahasa komputer yang paling terbaru atau bisa dibilang canggih karena dapat dengan mudah dibaca oleh bahasa manusia. Nah, di dalam Python ini terdapat dua terobosan, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dan ada Machine Learning atau mesin buatan. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang Machine Learning. Nah, ini import libraries, yaitu kami mengimpor beberapa perpustakaan untuk proyek ini. Nah, untuk yang pertama NumPy, yang kedua Pandas, yang selanjutnya Matplotlib, yang selanjutnya Warnings, yang selanjutnya Train Test Split, yang selanjutnya Standard Discaler. Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri oleh kawan-kawan, dan untuk contohnya bisa dilihat di sebelah kanan kawan-kawan. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu impor dataset. Impor dataset. Setelah mengguru dataset dari Kaggle, kami menyimpan ke direktori kerja kami dengan nama dataset.csv. Selanjutnya, kami menggunakan read_csv tutup buka dan tutup kurung untuk membaca dataset dan menyimpannya ke variabel dataset. Sebelum melakukan analisis, kami hanya ingin melihat datanya, jadi kami menggunakan metode info, tutup buka, kurung buka dan kurung tutup. Dari metode tersebut, seperti yang di samping kanan, dari hasil output kita dapat mengetahui bahwa range masing-masing variabel berbeda. Nilai usia maksimum setelah adalah 77, tetapi untuk Chol adalah 564. Dengan demikian, penskalaan fitur harus dilakukan pada dataset. Setelah import libraries dan import dataset, kemudian kita mencoba untuk memahami beberapa data yang telah disajikan melalui 4 metode. Yang pertama ada matriks korelasi, yaitu adalah hasil tabel secara kasar yang contohnya bisa teman-teman lihat pada PowerPoint yang telah disajikan.
Yang kedua ada histogram, yaitu gabungan dari beberapa grafik batang, seperti contohnya yang ada di PowerPoint. Dan yang ketiga ada plot batang untuk kelas sasaran, yaitu merupakan grafik batang per tunggal. Dan yang terakhir adalah pengolahan data, di mana kita menggunakan Python script sebagai pengolahan datanya. Machine learning atau pembelajaran mesin, cabang dari kecerdasan buatan adalah disiplin ilmu yang mencakup perancangan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku. Hal ini digunakan di banyak bidang di seluruh dunia, tidak termasuk di dalam industri perawatan kesehatan. Pembelajaran mesin dapat memainkan peran penting dalam memprediksi ada atau tidaknya lokomotor, penyakit jantung, dan lainnya. Informasi semacam itu, jika diprediksi jauh sebelumnya, dapat memberikan wawasan penting bagi dokter yang kemudian dapat menyesuaikan diagnosis dan pengobatan mereka per pasien. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi kardiovaskuler. Algoritma tersebut termasuk K.Neighbor Classifier, Support Vector Classifier, Decision Tree Classifier. Yang pertama ada K-Neighbors Classifier atau K-Nearest Neighbor atau KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau train dataset yang diambil dari K tetangga terdekatnya atau nearest neighbors, dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Berikut adalah contoh Python script-nya pada Colabs. Yang kedua ada support vector machine, yaitu pada dasarnya support vector machine atau SVM merupakan sebuah algoritma klasifikasi untuk data linear dan non-linear. SVM menggunakan mapping and on linear untuk mentransformasikan training data awal ke dimensi yang lebih tinggi. Dalam hal ini, ada beberapa kernel untuk support vector classifier. Saya akan menguji beberapa di antaranya dan memeriksa mana yang memiliki skor terbaik. Seperti contoh berikut. Sekarang saya akan plot batang dari skor untuk setiap kernel dan melihat mana yang berkinerja terbaik. Seperti berikut. Lalu hasilnya setelah run seperti berikut. Dan ini adalah hasilnya. Nah, yang ketiga ada decision tree learning, yaitu merupakan salah satu pendekatan pemodelan prediktif yang digunakan dalam statistik, penambahan data, dan pembelajaran mesin. Ini menggunakan pohon keputusan untuk beralih dari pengamatan tentang item dan kesimpulan tentang nilai target item. Berikut adalah contoh script Python pada Colabs-nya. Dan yang keempat atau yang terakhir ada random forest classifier, yaitu adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi random forest dilakukan melalui penggabungan pohon dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Dan berikut adalah contoh pada Python script di Colab. Dan ini adalah link Colab kelompok kami yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Ziona dan Gita Sarah Prabawati. Oke, di sini saya akan membahas tentang script dari pemrogramannya. Nah, sebelum memulai itu kita dapat mendeskripsikan dulu di sini, maka kita bisa menuliskan program ini menggolongkan seseorang mengidap penyakit kardiovaskuler atau tidak. Lalu selanjutnya kita dapat mengimport beberapa libraries dulu. Ini tuh fungsinya agar file yang kita download dari Kaggle itu dapat
bekerja. Yang pertama kita mengimport NumPy seperti di sini. Itu tuh untuk bekerja dengan array. Yang kedua, import pandas. Seperti ini skripnya. Itu tuh untuk bekerja dengan file CSV dan data frame. Lalu selanjutnya mengimport matplotlib.pyplot splt. Itu tuh untuk membuat grafik menggunakan pyplot. Dan from matplotlib import escape params ini tuh untuk menentukan parameternya. Lalu from matplotlib.cm import rainbow ini untuk mewarnai. Terus di sini ada juga import warnings. Ini tuh untuk mengabaikan semua peringatan yang mungkin muncul saat nanti kita menjalankan pemrograman lainnya. Lalu setelah itu kita mengimport juga from sklearn.model_selection import train_test_selection_split. Itu tuh untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian. Lalu ada from sklearn.preprocessing import standard scaler. Standard scaler di sini tuh untuk menskalakan semua fitur sehingga model machine learning menyesuaikan dengan kumpulan data dengan baik. Lalu selanjutnya di sini kita memasukkan pembelajaran algoritma yang kita gunakan. Ada Key Neighbors Classifier, ada CVC atau Support Vector Classifier, lalu Decision Tree Classifier, dan Random Forest Classifier. Setelah itu, setelah kita mendapatkan datanya dari Kaggle itu, kita langsung memasukkannya ke Colab. Kita bisa menggunakan langsung read_csv, tetapi saat saya mencoba itu gagal, jadi saya menggunakannya dengan memasukkan dulu datanya ke Google Drive, lalu menggunakan from google.colab import drive, seperti ini, drive.mount. Nanti akan disuruh memasukkan kode, lalu tinggal klik linknya saja dan nanti akan bisa di-copy kodenya. Jika sudah ada tulisan seperti ini, mount add content Google Drive, itu artinya data sudah siap digunakan. Lalu selanjutnya, kita akan menggunakan dataset ini untuk membaca dataset dan menyimpannya ke variabel dataset. Jangan lupa setiap langkah di-run terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita menggunakan dataset.info untuk melakukan analisis. Dan output di sini kita dapat lihat bahwa terdiri dari 13 fitur dan satu variabel target. Selain itu tidak ada nilai yang hilang. Jadi ini di sininya kita dapat lihat kalau di sininya nol semua. Sehingga kita tidak perlu menangani nilai yang kosong apapun. Selanjutnya akan digunakan metode dataset.describe seperti ini untuk melihat range masing-masing dari variabel. Dapat kita lihat di sini kalau usia itu maksimal 77 tahun. Terus untuk data kolesterol itu paling besar 564. Nah, sedikit saya jelaskan dulu di sini. Age itu untuk umur, seks itu jenis kelamin, CP itu tipe nyeri dada, itu tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama 0, angina tipikal, 1, angina atipikal, 2, nyeri non-anginal, dan 3, asimptomatik. Yang selanjutnya ada trace BPS, ini tuh tekanan darah. Terus ada kolesterol, VBS itu gula darah, lalu restak itu hasil elektrokardiograf, lalu ada talak itu detak jantung maksimum, eksang itu anggina yang diinduksi oleh olahraga, outflick depresi, ST yang disebabkan oleh olahraga relatif terhadap istirahat, slope itu kemiringan puncak latihan, lalu CA itu jumlah pembuluh darah utama, lalu sebentar, ada TAL itu thalassemia,
dan target. Target itu diagnosis penyakit jantung. Nah, selanjutnya, setelah kita dapat mengetahui maksimum dari masing-masing variabel, kita dapat memahami data terlebih dahulu. Kita lihat matrik korelasi fitur dengan mencoba menganalisisnya. Ukuran gambar ditetapkan menjadi 12 kali 8 dengan menggunakan RC params. Kemudian menggunakan pie plot untuk menunjukkan matrik korelasi, menggunakan X-tix dan Y-tix, menambahkan nama, color bar, dan menunjukkan warna pada bar untuk matriks. Dapat kita lihat di sini skripnya menggunakan RC params dengan Y-tix-nya itu seperti ini dan X-tix-nya lalu menambahkan color bar. Output yang dihasilkan setelah di-run akan menghasilkan seperti ini, bahwa terlihat tidak ada fitur tunggal yang memiliki korelasi sangat tinggi dengan nilai target kami. Selain itu, beberapa fitur memiliki korelasi negatif dengan nilai target dan beberapa fitur memiliki korelasi positif. Di mana kita tahu nilai ini positif atau negatif? Di sini, jadi dibedakan sesuai warna, bahwa yang dari ungu sampai biru segini, itu tuh negatif. Sedangkan yang positif itu dari warna ini ke kuning, sampai batas atasnya kuning. Selanjutnya kita akan melihat histogram untuk setiap variabel. Nah, dengan menggunakan dataset.his ini, akan dibuatkan histogram dengan banyak informasi. Setelah ini di-run, akan menghasilkan output seperti ini dan menghasilkan beberapa gambar histogram dengan beberapa informasi seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Dilihat dari plot yang menunjukkan setiap fitur dan label didistribusikan di sepanjang rentang yang berbeda, yang selanjutnya menegaskan perlunya penskalaan. Masing-masing dari variabel ini merupakan variabel kategorikal, dan kita harus menangani variabel kategori ini sebelum menerapkan pada machine learning. Selanjutnya kita akan menskalakan. Label target ini akan dibuat menjadi dua, yaitu 0 tanpa penyakit atau pasien itu tidak mengidap kardiovaskuler, dan 1 pasien itu mengidap kardiovaskuler. Kumpulan data yang dikerjakan harus seimbang. Untuk sumbu X, menggunakan nilai unique dari kolom target dan kemudian menetapkan namanya menggunakan X-tix. Dapat kita lihat di sini skripnya RC param seperti ini. Kita masukkan nilai X-nya unique, lalu untuk sumbu Y digunakan, jadi ini sumbu X, ini sumbu Y, value underscore counts, lalu kita dapat memberi warnanya dengan color sama dengan, saya di sini menggunakan red dan green, merah dan hijau. Lalu dari di sini kita ikutin seperti ini, lalu setelah di-run, hasilnya itu akan menunjukkan dua diagram batang yang memiliki dua warna berbeda. Sekali lagi saya ulangi, kalau 0 itu menunjukkan pasien tidak memiliki penyakit kardiovaskuler, dan 1 pasien memiliki penyakit kardiovaskuler. Selanjutnya kita dapat mengolah data. Untuk bekerja dengan variabel kategori, kita harus memecah setiap kolom kategori menjadi kolom dummy dengan 1 dan 0, menggunakan metode getDummies dari Pandas. Jadi karena di sini tidak sama ininya nilainya, seperti kalau yang di getDummies itu seperti kalau misalkan kita memiliki kolom jenis kelamin, 1 itu untuk pria dan 0 itu untuk cewek. Maka dari itu, kita getDummies yang pertama kita masukkan adalah tentang seks atau tentang jenis kelamin. Yang kedua, kita masukkan CP. CP ini terdiri dari 4 variabel. Yang pertama 0, angina tipikal, yang 1 angina atipikal, yang kedua nyeri non-anginal, dan yang ketiga asimptomatik. Yang ketiga, kita masukkan FBS atau gula darah puasa. Yang pertama itu gula darah puasa dalam 120
MG per DL yang pertama itu benar dan yang kedua itu angka 0 itu menunjukkan salah. Lalu ada restek hasil elektrokardiograf itu 0 menunjukkan normal, 1 memiliki ST sampai T, lalu 2 hipertrofi. Yang selanjutnya ada eksang. Eksang itu angina yang diinduksi oleh olahraga. Jika memiliki variabel 1 itu benar dan 0 itu salah. Lalu selanjutnya slope. Slope ini kemiringan puncak latihan segmen ST. Apabila 0 miring ke atas, 1 datar, 2 down sloping. Selanjutnya CA, jumlah pembuluh darah utama yang diwarnai oleh tepung 0 sampai 3. Lalu ada TAL. TAL itu thalassemia. Jika 1 itu normal, 2 itu cacat tetap, dan 3 itu cacat yang dapat diperbaiki. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan metode get dummies ini dari pandas ini, selanjutnya kita perlu menskalakan dataset yang akan kita gunakan menggunakan metode fit underscore transform seperti script yang ini dari scalar untuk menskalakan data dan kami memperbarui kolom. Nah, ini tuh baru yang memiliki variabel angkanya tuh banyak, tidak tergantung dengan pilihan 0, 1, 2 seperti itu. Nah, dalam pengolahan data sudah selesai, dataset sudah siap dan sekarang sudah bisa digunakan untuk melatih model data kita menggunakan machine learning yang akan dijelaskan oleh teman saya, Gita. Selanjutnya, machine learning. Sekarang saya akan mengimport train test bed untuk membagi kumpulan data kami menjadi kumpulan data pelatihan dan pengujian. Lalu saya akan mengimport semua model machine learning yang akan saya gunakan untuk melatih dan menguji data. Dalam proyek ini, kami mengambil 4 algoritma dan memvariasikan berbagai parameternya dan membandingkan model akhir. Lanjut. Saya membagi dataset menjadi 67% data pelatihan dan 33% data pengujian. Selanjutnya, K-Nextboard Classifier. Pengklasifikasian ini mencari kelas dari K tetangga terdekat dari titik data tertentu dan berdasarkan kelas mayoritas. Itu menetapkan kelas ke titik data ini, namun jumlah tetangga bisa bervariasi. Kami memvariasikan mereka dari 1 hingga 20 tetangga dan menghitung skor di tes setiap kasus. Kemudian kami memplot grafik garis dari jumlah tetangga dan skor tes yang dicapai dalam setiap kasus. Skor klasifikasi bervariasi berdasarkan nilai tetangga yang kita pilih. Jadi, saya akan memplot grafik untuk skor berbagai nilai K atau tetangga dan memeriksa kapan saya akan mencapai skor terbaik. Dari plot di atas terlihat jelas bahwa skor maksimum yang dicapai adalah 0,87 untuk 8 tetangga. Selanjutnya, support vector classifier. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk membentuk hyperplane yang dapat memisahkan kelas sebanyak mungkin dengan mengatur jarak antara titik data dan hyperplane. Ada beberapa kernel yang menjadi dasar penentuan hyperplane. Saya mencoba 4 kernel yaitu linear, poly, RBF, dan sigmoid. Setelah saya mendapatkan skor untuk masing-masing, saya menggunakan metode rainbow untuk memilih warna berbeda untuk setiap batang dan memplot grafik batang dari skor yang dicapai masing-masing batang. Selanjutnya, decision tree classifier. Di sini, saya akan menggunakan decision tree classifier untuk memodelkan masalah yang dihadapi. Saya akan memvariasikan antara satu set max underscore filters dan melihat mana yang mengembalikan akurasi terbaik.
Saya memilih jumlah fitur maksimum dari 1 hingga 30 untuk dibagi. Sekarang mari kita lihat skor untuk masing-masing kasus tersebut. Jadi ini skor masing-masing kasusnya. Oke, selanjutnya Random Forest Classifier. Sekarang saya akan menggunakan metode Ensemble Random Forest Classifier untuk membuat model dan memvariasikan jumlah estimator untuk melihat efeknya. Model dilatih dan skor dicatat. Mari buat plot batang untuk membandingkan skor. Untuk kesimpulannya, dalam proyek ini kami menggunakan pembelajaran mesin untuk memprediksi apakah seseorang menderita penyakit jantung. Setelah mengimpor data, kami menganalisisnya menggunakan plot. Kemudian, kami membuat variabel dummy untuk fitur kategorikal dan menskalakan fitur lainnya. Kami kemudian menerapkan 4 algoritma pembelajaran mesin, K-Next-Board Classifiers, Support Vector Classifiers, Decision Tree Classifiers, dan Random Forest Classifiers. Kami memvariasikan parameter di setiap model untuk meningkatkan skor mereka. Pada akhirnya, K-Next-Board Classifiers mencapai skor tertinggi 87% dengan 8 tetangga terdekat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan pengertiannya. Dan mohon maaf, terdapat banyak kesalahan dari kami. Karena sebaik-baiknya manusia ialah yang pernah berbuat kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.